Halo teman-teman santuy, ini adalah bagian terakhir dari rekap Legend of Awakening yang akan menamatkan ceritanya. Setelah mempelajari Yan Qiuqi adalah orang yang membunuh kedua orang tuanya, Lu Ping menuju ke Balai Gunung Wuqi untuk melakukan pembalasan dendam. Tiba di sana Lu Ping yang menghajar Yan Qiuqi ternyata hanyalah ilusi dari kekuatan pikiran Sifan. Orang yang dihajar Lu Ping rupanya adalah Sifan sendiri yang katanya ingin menebus dosa ayahnya. Sementara itu, Molin berusaha mengobati racun es pada Qinsang, tetapi katanya racun itu sudah menyebar terlalu dalam. Dan Qinsang pun memintanya untuk merahasiakan hal itu dari siapapun. Lu Zhenfeng malah ditemui oleh Liu Song yang menghasutnya untuk menghabisi Yan Qiuqi dan Kaisar Cairong yang telah membuat mereka menjadi seperti ini. Sampai sana, Lu Zhenfeng yang ingin membunuh Sifan dicegah oleh Lu Ping. Namun tiba-tiba Yan Qiuqi muncul di sana dan mencabut nyawa Lu Zhenfeng. Sesaat setelahnya, Liu Song juga tiba di situ menyaksikan pertarungan hidup mati antara Lu Ping dengan Yan Qiuqi. Sayangnya Lu Ping dikalahkan sampai tak sadarkan diri, sedangkan Sifan dengan sekuat tenaganya mencegah sang ayah menghabisi nyawa sahabatnya. Pedang pinus abadi yang digunakan oleh Yan Qiuqi tiba-tiba saja hancur dan dia baru menyadari pedang pinus yang kemarin dia rebut dari San Hai itu adalah pedang palsu. Pedang aslinya masih ada pada Liu Song dan segel pedang itu otomatis terbuka dengan kematian Lu Zhenfeng. Liu Song lalu cabut dari sana membawa Lu Ping yang tak sadarkan diri. Saat Lu Ping terbangun, akhirnya Liu Song pun menceritakan kebenaran terakhir kepadanya bahwa Kaisar Cairong dan Yan Qiuqi lah yang menjadi otak untuk menghancurkan Peito. Setelah kedua orang tua Lu Ping dibunuh, Aula Qisa disulut dengan api dan dialah orang yang menyelamatkan Lu Ping kecil dari api sehingga ada bekas luka bakar di wajahnya. Lu Ping yang sedari kecil disiksa di bawah nama San Hai adalah agar Lu Ping tidak melupakan kejahatan sekte San Hai yang didirikan oleh Yan Qiuqi dan Kaisar Cairong. Setelahnya, Lu Ping pun dikurung di dalam penjara sementara kawan-kawan Lu Ping mulai menyusun rencana penyelamatan. Sifan yang telah meneguhkan hatinya memberikan penghormatan terakhir kepada ayahnya bahwa setelah dia meninggalkan balai ini untuk menyelamatkan Lu Ping, dia tidak akan kembali lagi ke sini. Singkat ceritanya, Molin dan Sutang berhasil menyelinap masuk ke dalam markas San Hai, di mana hal ini diketahui oleh Chu Min yang secara diam-diam membantu penyelinapan mereka. Kala itu darah Lu Ping tengah diambil oleh Liu Song yang memberikan darah itu kepada seseorang. Orang yang menerima darah itu mendemokan kekuatan bertempur yang sangat luar biasa. Sayangnya rencana penyelamatan Molin dan Sutang ini ketahuan dan mereka dijebloskan ke penjara malah mau dieksekusi mati dengan dilepaskannya gas beracun ke dalam sel mereka. Sementara Sifan yang menunggu Molin dari luar semakin cemas dengan tidak adanya kabar yang dia dapatkan. Dalam kondisinya yang cukup frustasi, Chu Min mengingat kembali murid-murid guru Kuo yang dulu dititipkan kepadanya. Merasa dia memiliki tanggung jawab untuk mengemban amanat yang dititipkan guru Kuo kepadanya, Chu Min meminta izin untuk menemui Liu Song. Dia memujuk mantan kekasihnya ini untuk melepaskan Lu Ping karena bagaimanapun juga semua perselisihan ini disebabkan oleh generasi mereka, namun malah harus ditanggung oleh para generasi muda yang tak berdosa. Liu Song tetap menolak dan memandang Lu Ping adalah sebuah alat pembalasan dendam baginya, sehingga Chu Min pun menggunakan triknya melumpuhkan Liu Song untuk sesaat. Chu Min menembus penjara dan membawa ketiga anak muda ini untuk kabur sampai ke depan. Dia sendirian tinggal di sana untuk berhadapan dengan Yan Jin dan seorang petinggi San Hai lainnya. Dengan mengerahkan semua kemampuan terbaiknya, Chu Min mampu menahan kedua orang berilmu tinggi itu. Sayangnya saat Liu Song menyusul ke sana, Chu Min pun menjadi tak berdaya dikalahkan. Sementara itu, para anggota San Hai terus membayang-bayangi pelarian ketiga anak muda ini. Untungnya mereka telah mencapai pos tempat Sifan dan Zeyan telah bersiaga. Mereka diminta untuk tetap lari di mana Sifan dan Zeyan lah yang menghalangi para prajurit San Hai. Pada kesempatan itu, Sifan sempat melawan seseorang yang sudah menerima transfusi darah dari Lu Ping. Walau agak kaget, Sifan berhasil mengalahkan orang itu, dan dia mulai menyadari betapa besarnya kekuatan darah Lu Ping. Makanya Liu Song ingin memanfaatkan Lu Ping untuk membalaskan dendam kepada Kaisar Cairong. Ketiga orang yang kabur ini tiba di lembah kediaman Molin. Pada saat itu Lu Ping tiba-tiba mendapatkan ilham untuk membuka seluruh segel rantai di dalam tubuhnya. Namun hal itu dicegah oleh ayah Molin yang melihat hal tersebut.
Ayah Molin menceritakan alasan kedua orang tua Lu Ping menyegel kekuatan Lu Ping. Ayah Molin mengatakan faktanya Lu Ping tidak boleh membuka segel kekuatannya secara menyeluruh, sebab Lu Ping akan mati dikarenakan tubuhnya tidak sanggup mengatasi 6 kekuatan tersebut. Itulah alasannya kedua orang tua Lu Ping dengan bantuannya dulunya menyegel kekuatan Lu Ping. Di lain sisi, Kaisar Cairong mempelajari Liu Song yang mengambil darah Lu Ping. Dia menjadi berang dan tidak senang karena kalau kita menyimak dari awal, sebenarnya Kaisar Cairong maupun Liu Song yang bermusuhan saling memanfaatkan Lu Ping untuk menghancurkan satu sama lainnya. Untuk itu dia menurunkan perintah agar Xifan membawa Lu Ping ke hadapannya supaya Lu Ping tidak dimanfaatkan oleh Liu Song. Asisten Jenderal Qin pun menyampaikan perintah dari Kaisar dengan ancaman jika Xifan tidak melaksanakan perintah itu, maka Balai Gunung Wuji akan dihancurkan. Tidak hanya itu, Kaisar juga meninggalkan surat rahasia kepada Zheyan agar Zheyan memastikan Xifan tidak mengkhianati perintahnya dengan ancaman dia akan menghabisi keluarga Zheyan. Pada akhirnya Lu Ping sendiri sudah mulai menyadari bahwa dirinya sejak awal hanyalah dimanfaatkan Kaisar maupun Liu Song yang saling berperang. Dia berkata kepada adik angkatnya, mulai sekarang dia tidak mau lagi membuka ke-6 kekuatan di dalam tubuhnya dan melupakan pembalasan dendam orang tuanya karena yang dia inginkan sekarang hanyalah sebuah kehidupan sederhana yang bahagia bersama orang-orang terdekatnya. Malam itu, Molin pun mengajak Sutang untuk menikah dengannya. Sesaat Sutang hanya terdiam dan tak memberikan jawaban apapun, namun gadis itu segera menyatakan kesediaannya saat Molin yang berkecil hati berlalu dari hadapannya. Esok saat Xifan tiba di sana dan mengajak Lu Ping untuk menemui Kaisar, Sutang memberikan alasan kakaknya yang masih sakit. Xifan yang tidak memaksa ingin pulang, tetapi Molin menghentikan mereka berdua mengatakan dia tahu kalau Xifan diberikan tugas oleh Kaisar. Dia mengajak Xifan dan Zheyan untuk tinggal di sana sementara waktu karena dia tengah mencari solusi untuk membuka segel rantai Lu Ping. Malam itu saat tengah bersama Xifan, Molin menemukan ayahnya yang keracunan setelah memegang setangkai bunga merah. Molin membawa ayahnya untuk pergi beristirahat. Sang ayah menceritakan bunga yang dia pegang itu adalah bunga liangi yang bisa memberikan pengobatan untuk racun apapun. Jika Lu Ping membuka segel di tubuhnya, Lu Ping juga tidak akan mati dengan menggunakan bunga ini. Sayangnya bunga liangi yang dia rawat selama ini tidak berhasil dia mekarkan, makanya dia melarang Lu Ping membuka segel di tubuhnya sendiri. Jika bunga ini bisa dimekarkan, maka tidak akan menjadi masalah membuka segel rantai tersebut. Molin yang bertekad untuk mencari solusi memekarkan bunga itu memberitahukannya kepada Xifan dan Lu Ping, tetapi Lu Ping mengatakan dia tidak ingin lagi membuka segel kekuatannya, meminta mereka semua untuk melupakan ide tersebut. Akhirnya hari pernikahan antara Molin dan Sutang pun tiba. Terlihat Molin yang menahan sakit pada tubuhnya yang ternyata dia terkena racun saat kemarin menyelinap ke Sanhai untuk menyelamatkan Lu Ping. Molin yang tidak pernah mengatakan dirinya yang keracunan ini lalu ditemui oleh Zheyan yang membujuknya untuk memekarkan bunga liangi agar mengembalikan kekuatan Lu Ping. Tetapi Molin menolaknya, mengatakan dia akan menghargai keputusan Lu Ping yang tidak ingin lagi membuka segel di tubuhnya. Namun saat menemui calon istrinya Sutang, Sutang sempat berkata alangkah baiknya jika kakak Lu Ping dan Qinsang bisa menjalani kehidupan bahagia seperti mereka. Hal ini mengingatkan Molin dengan racun pada tubuh Qinsang yang tak mampu dia sembuhkan. Secara diam-diam, Molin lalu memberikan obat tidur kepada Sutang. Dia berkata kepada Sutang yang tertidur betapa dia mencintainya. Lalu Molin juga membius ayahnya sendiri dan dia menyelinap untuk memekarkan bunga liangi secara paksa. Sementara Zheyan menahan di luar sana dari pihak anak buah ayah Molin yang berjaga di sana. Dengan memaksakan menyentuh bunga beracun itu sambil menyalurkan kekuatannya, bunga liangi akhirnya pun bermekaran dan ketika Lu Ping tiba di sana, Molin memperlihatkan bunga tersebut dengan senyuman di wajahnya. Ayah Molin juga ikut bersuka atas hal itu, tetapi sesaat kemudian Molin pun roboh dan memberitahukan Lu Ping bahwa Qinsang yang masih belum sembuh dari racun es, di mana dia berharap dengan bunga liangi inilah Qinsang bisa disembuhkan dan Lu Ping bisa memiliki kehidupan bahagia dengan Qinsang seperti yang Sutang harapkan. Molin pun meninggal dunia. Kematian Molin ini membuat Lu Ping sangat marah, menyalahkan Zheyan dan Xifan yang telah mendesak Molin untuk memekarkan bunga liangi. Zheyan pun hanya bisa membela Xifan, mengatakan ini adalah idenya seorang.
Geram dengan semua ini, Lu Ping menjadi bertekad untuk menghabisi Kaisar Cairong yang dianggapnya sebagai orang yang telah memulai masalah ini. Dia menitipkan Su Tang kepada Ayah Molin lalu mengambil pedang pinus abadi yang dia dapatkan saat kabur dari penjara Shanhai kemarin menuju ke ibu kota Kaifeng. Sementara itu, Liu Song telah melepaskan ratusan ekor merpati untuk memberitahukan semua orang tentang kebenaran bahwa Kaisar Cairong dan Yan Qiuqi yang menyerang perguruan Peito dengan melampirkan barang bukti surat perintah yang dia ambil dari pedang pinus abadi kemarin. Xifan yang tahu Lu Ping ingin membunuh Kaisar menyurati ayahnya sehingga Yan Qiuqi pun mencegat Lu Ping di tengah perjalanan. Dia meminta Lu Ping untuk membalaskan dendam kepadanya saja karena seorang Kaisar tidak boleh dibunuh. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka berdua. Setelah sekarat tertusuk pedang, Yan Qiuqi tetap memohon agar Lu Ping tidak menghabisi Kaisar, tetapi Lu Ping mencuekinya dan terus melangkah pergi. Lalu Yan Jin dan para petinggi lainnya meratakan balai Gunung Wuji. Saat Xifan menemukan ayahnya yang sudah sekarat, sang ayah meminta putranya untuk tidak membalas dendam kepada Lu Ping karena bagaimanapun juga dia yang telah bersalah kepada Lu Ping. Xifan membantu ayahnya berdiri dan Yan Qiuqi pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan posisi seperti itu. Di kediaman Qin, racun dalam tubuh Qin Sang semakin lama semakin menyebar. Dia mendapati ada seseorang yang melempari sebuah barang. Ternyata itu adalah bunga liangi yang diberikan Lu Ping kepadanya. Qin Sang berlari keluar untuk mengejar Lu Ping, tapi tampak Lu Ping yang bersembunyi darinya. Tak lama, Zuyan datang menemui Qin Sang dan menceritakan kematian Molin serta apa yang telah terjadi di lembah kediaman Molin. Kabar Lu Ping yang ingin membunuh Kaisar tentunya tiba ke kuping Cairong yang kemudian memberikan perintah kepada Qin Sang untuk mengeliminasi Lu Ping. Tak bisa melawan perintah, Qin Sang hanya bisa menerima perintah tersebut. Sementara Lu Ping yang tiba ke perguruan Caifeng memaki gurunya yang sedari dulu tidak memberitahukan soal kejahatan Cairong dan Yan Qiuqi. Di lain sisi, Xifan yang menemukan balai Gunung Wuji yang dibangun ayahnya kini telah luluh lantak, akhirnya pun memutuskan untuk membubarkan perguruan tersebut. Lu Ping pada akhirnya menyerang konvoi Kaisar Cairong, namun cukup mengejutkannya saat orang yang keluar dari tandu itu ternyata adalah Qin Sang. Kaisar Cairong tentunya telah memprediksi Lu Ping yang ingin membunuhnya. Baik Kaisar maupun Qin Sang memperingati agar Lu Ping membatalkan niatnya itu. Qin Sang meyakinkan bahwa Cairong adalah kaisar bagi negeri Zhou yang tidak boleh dibunuh karena akan membuat negeri Zhou menjadi hancur dan rakyatnya menjadi menderita jika kaisar dibunuh. Tetapi Lu Ping yang telah membulatkan tekadnya meneruskan serangannya yang terus dihadang oleh Qin Sang. Dalam keputusasaannya, Qin Sang memeluk Lu Ping dan memintanya untuk berhenti. Sayangnya, Lu Ping meminta maaf, menyatakan dirinya yang tidak berpikiran untuk kembali hidup-hidup dari penyerangan ini. Lu Ping mendorong Qin Sang dan menghancurkan segel rantai di tubuhnya secara keseluruhan. Namun seperti yang diperingati oleh Ayah Molin, Lu Ping yang tak kuat menahan beban 6 kekuatan tenaga dalam, akhirnya pun roboh seiringan dengan Guo Wusu yang datang ke sana, lalu membawanya pergi. Cairong membiarkan mereka pergi karena bagaimanapun juga dia tahu Lu Ping sudah pasti akan mati. Mempelajari nyawa Lu Ping yang tak bertahan lama lagi, Qin Sang lalu memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Para Shanhai yang tiba ke TKP tempat Lu Ping ingin membunuh Kaisar mengambil darah Lu Ping yang dijadikan mereka sebagai objek percobaan. Darah itu dimasukkan ke dalam tubuh ular, lalu ular itu dibiarkan menggigit subjek percobaan. Ajaibnya, orang yang menerima gigitan ular itu menjadi kuat, namun perlu digarisbawahi selain menjadi kuat, menerima 6 kekuatan dari gigitan ular ini memiliki efek yang buruk dalam jangka yang panjang yang berbahaya bagi nyawa sendiri. Karena itulah kita akan menyebut orang yang menerima 6 kekuatan Lu Ping dari gigitan ular ini sebagai pemakan jiwa. Cumin yang memanfaatkan kesempatan mengancam dengan ular itu yang akan dia bunuh. Atas hal itu dia pun dibiarkan kabur. Namun di tengah perlariannya, Cumin yang kelelahan terjatuh dari kuda
dan tangannya digigit oleh ular kecil sehingga otomatis Chumin pun menjadi seorang pemakan jiwa. Ditemukan oleh Sutang, Chumin kemudian dibawa ke lembah Wuyou. Saat tersadar, Chumin memberikan sebotol darah Luping yang telah membuka 6 kekuatannya dan sebotol bubuk sisui yang dia curi dari Sanhai. Dari kedua bahan itu, Ayah Molin katanya bisa meracik ramuan untuk menyembuhkan seorang pemakan jiwa. Pada momen itu, Liu Song telah memimpin Sanhai untuk menyerang ke sana. Ayah Chumin meminta para keluarga dan bawahannya pergi, tetapi mereka setia ingin mempertahankan rumah ini dan menyatakan mereka akan menahan Sanhai dengan cara apapun agar sang ketua bisa berhasil meracik ramuan penawar untuk para pemakan jiwa. Cemas dengan keselamatan Chumin dan menantunya, Ayah Molin memanggil mereka ke sebuah tempat yang sangat tersembunyi dan membius mereka hingga tertidur. Sementara anak buahnya menahan Sanhai, dia menyelesaikan racikannya dan mengirimkan obat dan resep racikan itu kepada Sutang lewat seekor burung piaraannya. Lalu Ayah Molin pun bertempur sampai mati dengan para Sanhai. Dengan matinya semua orang di lembah itu, petinggi Sanhai pun mengira Chumin telah tewas dan memberikan laporan tersebut kepada Liu Song yang merasa sedikit bersedih, lalu menarik pasukannya pergi dari sana. Ketika Sutang terbangun, dia menemukan Chumin yang masih belum menyadarkan diri. Sutang sangat bersedih menemukan semua orang yang telah mati, termasuk ayah mertuanya yang membuatnya sangat terpukul. Burung yang mengirimkan resep itu sudah ada di samping jenazah Ayah Molin. Lalu Sutang pun membaca isi surat dari ayah mertuanya yang memberitahukan dia telah berhasil meracik penawar untuk para pemakan jiwa, sehingga nantinya penawar itu bisa diberikan kepada Chumin. Di lain sisi, saat Luping tersadar, dia menyadari perbuatannya yang telah menyanyiakan Qinsang selama ini. Dalam hidupnya yang tersisa beberapa hari itu, dia melamar Qinsang untuk menikahinya. Di malam itu juga, Luping dan Qinsang melangsungkan pernikahan mereka di mana langit menjadi saksi atas cinta mereka. Saat Sutang tiba di sana, dia memberitahukan Qinsang bahwa Bunga Liangyi bisa menyelamatkan nyawa kakak angkatnya. Qinsang seketika terdiam, lalu seorang diri dia menyalahkan takdir yang telah mempermainkannya dan Luping karena dia telah menggunakan Bunga Liangyi untuk menyembuhkan racun esnya. Secara diam-diam, Qinsang menemui Sutang mengatakan dia akan mengorbankan dirinya menggunakan darahnya sendiri untuk menyelamatkan Luping. Wei Tianqi yang mencuri dengar hal itu tidak setuju dengan pengorbanan Qinsang, namun dia dibujuk untuk berkomplot. Saat Luping tidur, Qinsang dibantu oleh Wei Tianqi dan Sutang yang menyalurkan darah Qinsang ke tubuh Luping. Pada saat Luping tersadar dan sembuh, dia baru mempelajari dari Sutang kalau Qinsang telah mengorbankan hidupnya. Luping berlari keluar dan menemukan Qinsang yang telah pucat sekarat. Pada akhirnya, Qinsang tewas di pelukan Luping. Saat memakamkan Qinsang, Luping pun menjadi tersadar bahwa dendam memang tidak baik untuk siapapun. Dia teringat dengan guru Kuo yang selalu mendidiknya secara tidak langsung untuk menghindari dendam, karena guru Kuo tidak pernah mau memberitahukannya siapa orang yang telah mencelakai orang tuanya. Luping pun mengerti didikan gurunya selama ini yang sama dengan harapan Qinsang kepadanya. Luping berjanji di makam Qinsang bahwa dia akan mengesampingkan dendamnya dan menenteramkan dunia persilatan ini sesuai dengan harapan Qinsang. Kousu yang ada di sana juga mengatakan dia akan mundur dari perguruan Peito dan pergi ke perguruan Caifeng untuk meneruskan ajaran mulia dari kakaknya ini. Dibantu oleh teman-teman sekelasnya di Peito, Luping pun berangkat ke sebuah kota yang menjadi tempat peperangan antara kubu Sanhai dan kubu Kaisar. Luping menyelamatkan beberapa orang tak berdosa yang tengah ditawan oleh Sanhai. Lalu saat bertemu dengan Sifan lagi, Sifan yang kini sudah dipromosi sebagai jenderal utama menggantikan posisi Qinsang, menolak Luping yang ingin membantunya. Malah Luping dihajar oleh asisten Jenderal Qin yang mempelajari Qinsang telah mati. Bagaimanapun juga Luping tetap berniat membantu Sifan. Tanpa berkoordinir dengan Sifan, dia dan teman-teman sekelasnya melakukan penyerangan gerilya ke pasukan Sanhai yang dipimpin oleh Yan Jin. Sayangnya Sanhai sudah menebak pergerakan Luping dan menyiapkan jebakan.
rombongan Lu Ping tiba-tiba diserang oleh para pemakan jiwa yang memiliki 6 kekuatan. Para pemakan jiwa ini dikontrol oleh permainan kecapi dari Yan Jin. Meskipun tidak begitu menyulitkan Lu Ping, tetapi yang lainnya merasa sangat berat melawan para pemakan jiwa ini sehingga mereka memutuskan untuk mundur sesaat. Di lain sisi, San Hai harus membagi kekuatannya melawan Sifan. Para elit-elit San Hai yang bukan pemakan jiwa bertarung dengan pasukan kerajaan yang langsung dipimpin oleh Kaisar. Kali ini Sifan menghadapi Luo yang dulunya membuat Sifan ketakutan. Duel itu berlangsung sengit, di mana Sifan yang tampaknya belum bisa mengatasi trauma masa lalunya, perlahan-lahan mulai terdominasi oleh lawannya. Beruntungnya Zheyan membantu kekasihnya ini, namun kedua orang ini tetaplah dikalahkan. Saat nyawanya di ujung tanduk dan melihat Zheyan yang ingin menyelamatkannya seperti kejadian masa lalu, Sifan pada akhirnya mengatasi traumanya dan membunuh Luo. Sementara petinggi San Hai lainnya roboh tertembak panah dari Kaisar. Di sisi lain, Lu Ping yang sebelumnya mundur kembali dengan membawa sebuah lonceng besar. Dia memukulkan pedang pinus abadi ke lonceng itu untuk mengcounter permainan kecapi Yan Jin sehingga kekuatan para pemakan jiwa ini bisa dilemahkan. Bagaimanapun juga mereka masih cukup kewalahan, namun tiba-tiba Sifan datang ke sana dan membantu mereka menghabisi semua pemakan jiwa. Setelahnya para teman-teman sekelas Lu Ping baru mempelajari bahwasannya Sifan yang menolak bantuan Lu Ping sebelumnya hanyalah sebuah sandiwara belaka. Keduanya telah merencanakan untuk membuat dua serangan terpisah untuk memecah belah kekuatan Sekte San Hai. Kedua sahabat kita akhirnya pun menantang Yan Jin untuk bertarung. Secara mengejutkan, Lu Ping yang kini memiliki 6 kekuatan dan Sifan yang juga sangat tangguh masih kalah dari Yan Jin. Namun Yan Jin ternyata telah dimanipulasi oleh keberpura-puraan mereka. Dari belakang, Su Tang dan Wei Tianxi tiba-tiba muncul dan menghabisi Yan Jin yang tewas di seketika itu juga. Usai itu, Sifan meminta Lu Ping untuk segera pergi karena dia takut Kaisar Cairong menurunkan titah agar dia membunuh Lu Ping. Saat Kaisar mempelajari Sifan telah melepaskan Lu Ping, ia menjadi murka. Namun Lu Ping ternyata tidak kabur dan malah dengan santainya berjalan menuju ke sana. Lu Ping roboh setelah ditembak oleh anak mana. Petinggi yang tertembak oleh Cairong sebelumnya rupanya belum mati. Dia bangkit dan membawa Lu Ping pergi dari sana. Lu Ping dibawa ke Liu Song, namun petinggi itu dibunuh Liu Song karena Liu Song yang marah setelah mempelajari Yan Jin yang telah mati. Liu Song lalu mempengaruhi pikiran Lu Ping yang tengah dia rantai. Liu Song memperlihatkan sebuah kehidupan alternatif. Andaikan saja kedua orang tua Lu Ping tidak mati, andaikan saja Qin Shang tidak tewas. Hal ini tentunya untuk menggugah pikiran dan perasaan Lu Ping agar Lu Ping tetap membalaskan dendam kepada Kaisar Cairong. Beberapa waktu setelah itu, Sifan dan Su Tang yang datang ke sana menagih agar Lu Ping dilepaskan. Namun kedua orang ini tiba-tiba saja diserang oleh Lu Ping yang sudah dibawa kendali Liu Song. Baik Su Tang dan Sifan terluka cukup berat, namun tiba-tiba saja Lu Ping menyerang Liu Song dan tampaknya dia sudah lepas dari pengaruh pikiran. Nyatanya Liu Song pada dasarnya sangatlah kuat. Apalagi Liu Song sudah meminum ramuan Lu Ping sehingga dia otomatis menjadi seorang pemakan jiwa yang juga memiliki 6 kekuatan. Makanya juga luka bakar di wajahnya ini bisa sembuh tak berbekas. Dalam peraduan yang sangat seimbang itu, Lu Ping berhasil membuka sebuah cakrawala kekuatan yang baru, di mana Liu Song menyadari itu adalah roh Ying yang sangatlah kuat. Dalam momen itu juga, Lu Ping menahan tubuh Liu Song, di mana Su Tang dan Sifan juga tiba-tiba menahan kaki Liu Song. Di saat itulah Mo Lin muncul di sana dan menembakkan 3 jarum yang memblokir kekuatan Liu Song. Liu Song yang marah memaksa membuka segel itu hingga muncratan darah keluar dari tubuhnya seperti yang Lu Ping alami sebelumnya. Liu Song tidak percaya Lu Ping lebih memilih membunuhnya daripada membunuh Kaisar. Akhirnya mereka pun menceritakan kisah flashback di mana Lu Ping dan Sifan yang bertemu dengan Mo Lin yang ternyata tidak mati. Ketiga orang ini berencana untuk mengalahkan Liu Song sehingga Lu Ping sengaja membiarkan dirinya dipanah oleh Kaisar Cairong dan ditangkap petinggi San Hai untuk dibawa ke sini. Sebelumnya Lu Ping juga telah menemui Cairong dan membuat perdamaian dengan sang Kaisar. Lu Ping memilih untuk memaafkan Cairong seperti yang Qin Shang harapkan. Lu Ping mengatakan dia percaya kepada penilaian Qin Shang dan Sifan yang memiliki keyakinan terhadap Kaisar Cairong yang bisa menenteramkan pergolakan di seluruh negeri.
Lu Ping mengatakan kepada Liu Song, dia sudah berdamai dengan dendamnya dan ingin melanjutkan hidupnya sebagai seorang manusia sambil menancapkan pedang pinus abadi ke lantai. Kini saatnya bagi Liu Song untuk membuat pilihan. Keempat orang ini pergi dari sana setelah Molin menunjukkan seragam perguruan Cai Feng yang dia bawa. Sementara Liu Song tewas sesaat setelahnya. Xin lalu memperlihatkan istana Shanhai yang dilalap oleh si Jago Merah dan sisa-sisa anggota Shanhai yang bubar dari sana. Dalam kilas balik, kita diperlihatkan bagaimana nyawa Molin diselamatkan. Sang ayah menggunakan ular yang menggigit Chumin untuk menggigit dirinya. Lalu ular itu dibiarkan untuk menggigit Molin yang akhirnya hidup kembali. Kalau kita merekonstruksi kembali, awalnya Molin berkorban nyawa demi menyelamatkan Qinsang. Qinsang menyelamatkan Lu Ping. Nyawa Chumin diselamatkan oleh ayah Molin. Berkat ular yang dibawa Chumin lah, ayah Molin bisa menukar kehidupannya untuk anak tercintanya Molin. Su Tang tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya dengan kenyataan Molin yang masih hidup. Lu Ping memberitahukan dia bersama Su Tang dan Molin akan pergi menjauh dari sini dan mencari kehidupan yang tenang. Sementara Xifan memutuskan untuk mengabdikan dirinya untuk kerajaan Zhou. Mereka berjanji kemanapun mereka melangkah, mereka semua sangat berbangga menjadi murid dari perguruan Cai Feng yang kini dikelola oleh Kuo Shu. Terlihat Qin Rui yang akhirnya mempelajari guru Kuo yang ternyata memiliki seorang adik. Rui memberitahukan kakak Wushu yang memiliki hutang kepadanya, namun menagih hutang adalah satu hal, motifnya yang sebenarnya adalah menggoda Kuo Wushu. Sementara itu, Chumin kini menjadi guru pelatih bagi teman-teman sekelas Cai Feng yang sedari dulu sampai sekarang masih belum lulus juga. Di sana juga terlihat Wei Tianxi yang mengadu kepada Liu Tian kalau dia barusan saja dipukuli oleh Chumin. Sang Kaisar Cairong kemudian mengukuhkan Xifan menjadi komandan utama atas semua prajurit kerajaan, sedangkan Seyan dinobatkan menjadi putri Yanling, dan keduanya pun diberikan restu untuk segera menikah. 1 tahun kemudian, Kaisar Cairong telah berhasil mempersatukan seluruh negeri yang bergejolak di bawah kekuasaannya. Xifan mengatakan pada istrinya, semua kesuksesan misi mereka tidak lepas dari bantuan Dewa Bandit, di mana Dewa Bandit itu adalah perwujudan dari Su Tang dan Lu Ping. Seyan mengatakan meski mereka semua tidak di tempat yang sama, tetapi hati mereka selalu bersatu. Saat memasuki kota Chenqiao, para penduduk menyambut Xifan dan juga Zeyan. Xifan melihat Dewa Bandit yang mengawasi mereka baru saja menyelinap pergi dari sana. Pada akhirnya Xifan memutuskan untuk mengejar dan menyapa si Dewa Bandit. Lu Ping! Oke, segitu saja teman-teman santuy sekalian. Terima kasih sudah mengikuti rekap ini dari awal sampai selesai. Kita berjumpa lagi ya di dalam rekap-rekap yang selanjutnya. Like video ini kalau teman-teman suka, jangan lupa berikan komentar juga. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Bye-bye.